Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ma'al muslimin wa afhamana bi'ulumi ulama'illahi ar-rasikhin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Pada semua pemirsa BNV TV yang kami muliakan, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan selalu mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memperbaiki amalan-amalan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang kami muliakan, di sini kami membawakan tema tentang berbagai macam permasalahan sholat di bulan Ramadan, terutama masalah sholat tarawih. Para pemirsa yang kami muliakan, bahwa sholat tarawih ini sering kita jumpai berbagai macam bentuk. Ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ada yang mengatakan sholat tarawihnya itu 10 rakaat ditambah witir 1 rakaat. Ada yang melakukan sholat tarawihnya itu dengan 4 rakaat 1 salaman. Ada yang 2 rakaat 2 rakaat. Ada yang 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Para pemirsa, kita mengetahui, saya baca dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa zaman dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan pada malam pertama Nabi menjalankan hanya dengan beberapa gelintir sahabat, terus menjadi bahan pembicaraan di antara para sahabat. Maka di hari kedua jamaah semakin tambah banyak, dan di hari ketiga Nabi melakukan sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan semakin tambah banyak. Di malam keempatnya orang-orang berkumpul di masjid semakin tambah banyak, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak datang. Setelah paginya ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Limadza lam tahruj ilal masjid ya Rasul?" Kenapa engkau tidak keluar menuju masjid, Kanjeng Nabi? Jawab Rasulullah, bahwa khositu antufrodo naflan faridotan. Khositu antakuna naflan faridotan. Saya khawatir sholat sunat itu dianggap fardu oleh umatku, sehingga saya tidak berangkat ke masjid. Bahasan yang dibahas di hadis itu adalah qiyamul Ramadan. Ini menunjukkan sama bahwa sholat di zaman Nabi adanya, yaitu qiyamul Ramadan. Sebagaimana qiyamul lail. Qiyamul lail itu jumlahnya hanya 10 rakaat ditambah 1 witir, yaitu menjadi 11 rakaat. Karena dilakukan di bulan Ramadan, maka menjadi qiyamul Ramadan. Sehingga ada yang menjalankan sholat tarawih di zaman sekarang hanya sebatas 11 rakaat. Cuman yang menamakannya, ada yang menamakan 8 rakaat tarawih, setelah itu 3 rakaatnya witir.
Ada yang mengatakan 10 rakaatnya itu tarawih dan 1 rakaatnya itu witir. Tetapi demikian, setelah terjadi demikian apa yang telah pernah dilakukan oleh Nabi, setelah Nabi wafat, maka zaman Khalifah Umar ada salah satu sahabat yang melaksanakan sholat qiyamul Ramadan menjadi sholat tarawih. Saya baca hadis juga di dalam hadis sahih bahwa setelah ada sahabat melaksanakan, sahabat itu entah sahabat siapa saya lupa, tetapi dia melaksanakan qiyamul Ramadan sejumlah 20 rakaat ditambah tarawih ditambah witir 3 rakaat. Setelah sahabat Umar tahu tentang itu, sahabat Umar berkata, nikmatul bid'ah hadhihi. Bid'ah yang nikmat ya ini. Salat tarawih qiyamul Ramadan menjadi tarawih menjadi 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Kenapa kita mengikuti apa yang pernah diikuti oleh sahabat Umar beserta sahabat yang lainnya? Karena di dalam hadis lain lagi, dalam kesempatan lain, Nabi pernah bersabda bahwa ittabi'u hadainil shakhsaini. Ikutilah kamu semua pada 2 orang ini. 2 orang ini yang diisarahkan oleh Nabi waktu itu yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Karena ada hadis yang berbunyi demikian, maka apapun yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu dianggap baik dan dianggap perlu diikuti karena itu memang perintah dari Rasul. Sehingga walaupun mungkin zaman Nabi itu tidak dilakukan sholat tarawih, adanya qiyamul Ramadan, setelah Khalifah Umar dilakukanlah sholat tarawih sejumlah 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir, tetapi ini bagian dari perintah Nabi. Maka orang-orang Nahdiyin melakukan tarawih 20 rakaat sesuai dengan sahabat Umar, setelah itu melakukan witir 3 rakaat. Adapun sholatnya kenapa berbeda-beda? Ada yang 4 rakaat 1 salam, ada yang 2 rakaat 1 salam. Demikian. Ada hadis lagi yang mengatakan bahwa la tusyabbihu nafla bil fariidhah. Bahwa kamu jangan sampai menyamakan, mengembarkan sholat sunnah disamakan dengan sholat fardu. Sehingga sholat witir itu 3 rakaat, yang menjalankan 3 rakaat pun kalau tidak 2 rakaat terus 1 salam, terus nanti serakaat, pokoknya tidak disamakan dengan sholat maghrib. 2 tahiyat 1 salam, 2 rakaat salam terus tambah 1 rakaat salam, atau 3 rakaat bablas tidak ada tahiyat awal. Itu sholat witir. Begitu juga sholat tarawihnya 2 rakaat dalam Fathul Qorib yang menjadi pengarangnya yaitu Syekh Imam Ibnu Qasim yang mengikuti alirannya madhab Syafi'i, yang Imam Syafi'i juga ahli hadis. Di dalam kitab Syafi'iyah itu juga dikatakan bahwa tarawih itu bi asri isrina rokngatan bi asri taslimatin wa khamsu tarawihatin. Sholat tarawih itu ada 20 rakaat dengan 10 kali salaman dengan 5 kali istirahatan, 5 kali istirohah, 5 kali tarawihat.
Karena sebagian ulama-ulama kita itu mengikuti madhab Syafi'i dan Imam Syafi'i tidak diragukan lagi tentang keahliannya hadis, maka 2 rakaat salam sampai 20 rakaat itu sudah melalui analisa hadis, berbagai macam hadis. Ini yang menjadikan orang-orang Nahdiyin tetap berpegang bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat dengan cara 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, nanti 4 rakaat terus tarawih. Tarawih itu istirahat. Maka ada 5 kali istirahat. Lah istirahat itu diisi oleh orang-orang kita dengan membaca sholawat kepada Nabi dan membaca doa untuk khalifah. Maka ada al-khalifatul ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Nanti kalau sudah 4 rakaat lagi, istirahat lagi, baca al-khalifatus saniyah. Begitu. Ini terbiasa oleh orang-orang Nahdiyin. Walaupun istirahatnya itu tidak harus mendoakan kepada khalifah, khalifatul ula, khalifatus saniyah, khalifatus salisah, khalifatul rabi'ah. Tidak harus, tapi ada definisi yang menjadikan sholat tarawih itu setiap 4 rakaat ada istirahat, ada tarawih. Yang kalau sebagian ulama ada saya, karena saya mengikuti kiai saya. Kiai saya yaitu Al-Karim, Ibnul Karim Asy-Syaikh Maimun Zubair. Kalau setelah 4 rakaat maka istirahatnya cukup membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu istirahatnya diisi itu. Setelah membaca tasbih 3 kali terus berdiri lagi, sholat tarawih lagi 2 rakaat, nanti salam, terus berdiri lagi, sholat tarawih lagi 2 rakaat, nanti salam, terus istirahat lagi. Demikian seterusnya. Jadi tidak membaca doa untuk khalifah dan sholawat. Itu menunjukkan bahwa ada 5 istirahatan. Terserah, yang penting ada istirahat. Mungkin seandainya tidak terburu-buru, mungkin setelah 4 rakaat istirahat dengan ngobrol, dengan mungkin kegiatan yang tidak begitu lama, tetapi santai. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu ada khamsu tarawihah, ada 5 kali istirahatan yang menunjukkan bahwa sholat tarawih itu jangan dibuat tergesa-gesa, tetapi yang santai. 4 rakaat istirahat santai. Nanti 4 rakaat lagi santai lagi. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, khositu antakunan nafla faridoh. Aku khawatir apabila sholat itu dianggap suatu sholat fardu, sesuatu kewajiban. Maka dari makna tersebut diantaranya kita menarik kesimpulan bahwa sholat sunnah tarawih itu dibuat yang santai saja. Tidak usah terburu-buru, santai. Karena ada 5 kali istirahatan. Maka kami mengingatkan bahwa sholat tarawih tidak usahlah dianggap sesuatu paksaan dari Allah, tapi dibuat santai. Sholatnya yang tenang, yang khusyuk, 4 rakaat istirahat, santai. Mungkin kalau perlu, mungkin masjid-masjid, nanti setelah masjid-masjid kita kumur biar tidak ada sisa makanan di mulut. Kita sholat 4 rakaat lagi, istirahat lagi, mungkin itu lebih enak mungkin. Mungkin itu juga yang dikehendaki oleh Nabi, bahwa sholat sunat tarawih itu atau qiyamul Ramadan zaman Nabi
itu jangan dibuat fardu, jangan dibuat sesuatu yang harus, tetapi yang santai, yang rileks, yang enak, yang enjoy. Yang mudah-mudahan sholat tarawih dengan kekhusyuan, ketenangan, itu bisa membawa kita ke hadapan Allah yang lebih disukai oleh Allah, membawa rahmat Allah, sehingga Ramadan kita nantinya bisa mendapatkan kemenangan melawan setan, kemenangan melawan kemalasan, sehingga sifat nafsu yang selalu kepengin selesai kalau melakukan ibadah, nafsu yang selalu kepengin terburu-buru dalam melakukan ibadah, terlawan, terkalahkan dengan keberadaan tarawih itu, istirahat itu dengan santai, enjoy, dan merasa nyaman. Mudah-mudahan kita semua diberi maunah, pertolongan oleh Allah, bisa melakukan sholat tarawih, menjalankan puasa Ramadan ini dengan tenang, dengan enjoy, dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan kita semua di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.